Jawaban soal nomor 1, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam menurut Naukib Al-Atos dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam merupakan suatu kerangka pemikiran yang mendasarkan konsep pendidikan pada nilai-nilai Islam. Jadi yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil melalui proses pembinaan spiritual, intelektual, dan moral. Sedangkan untuk pengaruhnya dalam praktik pendidikan ialah jadi pendidikan tersebut tuh jadi menggabungkan kecerdasan spiritual dan intelektual, jadi seimbang, bertujuan untuk membentuk siswa yang pintar baik secara agama maupun umum. Nah, selain itu penting juga untuk membangun akhlak yang baik pada setiap siswa. Nah, dengan keseimbangan dunia dan akhirat ini, praktik ibadah juga menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari di madrasah ataupun di pesantren. Nah, khusus di pesantren ini, sistem halaqah membantu memperdalam ilmu agama dan nilai-nilai spiritual. Nah, di madrasah ataupun di pesantren, pelajaran agama dan umum tuh juga digabungkan supaya siswa punya pemahaman yang lebih menyeluruh. Jadi nggak cuma agama saja dan nggak cuma umum saja. Selain itu, pembiasaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di madrasah juga mengajarkan siswa untuk selalu menerapkan ajaran agama di setiap aspek hidup mereka. Nah, yang terakhir untuk contoh konkret dari pengalaman saya selama sekolah di madrasah adalah jadi sekolah saya itu mengintegrasikan ilmu umum dan agama, yang berarti menggabungkan pelajaran-pelajaran agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam proses belajar mengajar. Jadi di sekolah saya itu gak cuma belajar agama seperti bahasa Arab, SKI, akidah akhlak, laporan hadis, tetapi juga belajar matematika, IPA, dan lain-lain. Hal ini tuh bertujuan agar siswa itu nggak hanya cerdas dalam bidang agama, tetapi juga memiliki wawasan yang luas dalam ilmu pengetahuan umum. Jawaban soal nomor 2. Menurut Ajumardi Ajra dalam pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi, filsafat pendidikan Islam itu berorientasi holistik, yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu fisik, mental, maupun spiritual. Nah, nilai-nilai yang diterapkan itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang menjadi pedoman hidup umat manusia atau umat Islam. Tujuan akhirnya adalah itu menciptakan insan kamil, yaitu manusia sempurna yang seimbang dalam kecerdasan, akhlak, dan kedekatan dengan Tuhan. Sedangkan menurut John Dewey dalam Democracy and Education, filsafat pendidikan barat itu berorientasi pada rasional empiris, yaitu mengutamakan logika dan pengalaman. Nilai-nilai yang digunakan itu berlandaskan sekularisme dan rasionalisme. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan kemampuan individu dan meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Pertama, itu filsafat pendidikan Islam. Untuk kelebihannya, yaitu membentuk karakter dan akhlak siswa yang seimbang antara dunia dan akhirat, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral yang baik. Sedangkan untuk kekurangannya, terkadang kurang fokus pada pengembangan keterampilan atau ilmu pengetahuan umum yang penting dalam dunia kerja modern. Yang kedua, yaitu filsafat pendidikan barat. Kelebihannya yaitu menekankan pengembangan kemampuan individu dan keterampilan yang sangat relevan untuk produktivitas dan dunia kerja. Tetapi untuk kekurangannya yaitu cenderung lebih sekuler dan rasional, sehingga kadang-kali bisa mengabaikan aspek spiritual dan moral dalam dunia pendidikan. Jawaban soal nomor 3. Pertama, saya akan menjelaskan ruang lingkup kerangka kerja filsafat pendidikan Islam. Ada 3 elemen. Pertama, yaitu elemen ontologis. Poin pertama, hakikat manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah untuk mengelola dan memakmurkan dunia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsep kesatuan ilmu pengetahuan atau unity of knowledge, mengajarkan bahwa segala ilmu, baik ilmu pengetahuan, ilmu agama maupun ilmu umum itu saling terhubung dan tidak terpisahkan. Yang ketiga, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdikan diri
kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan, baik spiritual maupun duniawi. Elemen kedua yaitu elemen epistemologis. Sebagai sumber pengetahuan, yang pertama ada wahyu atau Al-Quran dan hadis, terus sumber pengetahuan akal atau rasional pemikiran, terus empiris atau pengalaman, dan yang terakhir sumber pengetahuan intuisi spiritual. Nah, elemen yang ketiga yaitu elemen aksiologis. Pendidikan bertujuan untuk membentuk akhlak mulia, mengembangkan potensi individu secara maksimal, dan mendorong setiap individu untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan cara ini, setiap orang tuh tidak hanya berkembang secara pribadi atau individu, tetapi juga dapat memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar. Ini dijelaskan oleh Muhaimin dalam paradigma pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu kerangka atau elemen pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip dasar. Poinnya yaitu integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama agar seimbang. Kemudian yaitu pendekatan holistik atau menyeluruh aspek kehidupan dalam pendidikan. Terus yang terakhir yaitu pembinaan spiritual dan intelektual. Yang kedua yaitu komponen kunci kurikulum. Pertama itu muatan spiritual atau keagamaan, lalu pengetahuan akademiknya, kemudian keterampilan praktisnya, dan yang terakhir pembinaan karakternya. Jawaban soal nomor 4. Modernisasi pendidikan Islam membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan transformasional, yaitu menggabungkan antara tradisi Islam dengan tuntutan zaman. Nah, pendidikan Islam itu harus memadukan wahyu dan rasio untuk menciptakan model yang inovatif dan berkarakter. Modernisasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar melalui pendekatan terintegrasi dan kontekstual. Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan kurikulum yang seimbang antara pengetahuan agama dan keterampilan modern, serta mengoptimalkan teknologi pendidikan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan moral. Selain itu, pengembangan kompetensi guru juga harus mencakup kemampuan pedagogis modern dan pemahaman mendalam tentang prinsip pendidikan Islam. Jadi, guru juga harus memiliki kemampuan pedagogis modern dan juga pemahaman tentang pendidikan Islam. Dengan pendekatan-pendekatan ini, lembaga pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang unggul dalam agama dan siap bersaing di era digital dan global. Jawaban soal nomor 5. Filsafat pendidikan Islam itu memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa karena memberikan landasan filosofis yang komprehensif untuk pengembangan kepribadian yang utuh. Melalui pendekatan holistik atau pendekatan yang menyeluruh seluruh aspek kehidupan yang integrasikan aspek spiritual dan intelektual, filsafat ini tuh membentuk karakter siswa dengan fokus pada pembentukan akhlak mulia dan keseimbangan antara kecerdasan emosional dan intelektual. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan pemikiran. Nah, kontribusi nyata terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik itu tercermin dalam 3 aspek utama. Pertama, itu menciptakan masyarakat yang beriman dan bertakwa. Kedua, membentuk masyarakat berkarakter yang memiliki integritas persatuan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, menghasilkan masyarakat sejahtera yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, melalui pendekatan ini, generasi muda tuh tidak hanya siap menghadapi tantangan global saja, tetapi juga memiliki fondasi moral dan spiritual yang kuat untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Jawaban soal nomor 6. Studi filsafat pendidikan Islam saat ini itu menggunakan beberapa pendekatan utama yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada pendekatan tekstual kontekstual. Itu menjadi dasar dalam menafsirkan beberapa sumber-sumber klasik seperti Al-Quran dan hadis. Lalu pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, menunjukkan efektivitas tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian itu pendekatan analitis kritis, itu membantu mengadaptasi nilai-nilai Islam dengan tantangan modern,
Sementara yang terakhir itu pendekatan historis, itu membantu memahami perkembangan pemikiran pendidikan Islam dari masa ke masa. Nah, keefektifan pendekatan ini itu terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang filsafat pendidikan Islam. Implementasi yang tepat dari kombinasi pendekatan tadi, itu akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori saja, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Jawaban soal nomor 7. Jadi saya akan menjelaskan rancangan program pendidikan yang saya buat. Jadi program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan pendidikan dalam konteks Islam itu dirancang berdasarkan pemahaman bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual intelektual yang memiliki potensi tak terbatas. Nah, program-programnya itu terdiri dari 3 komponen utama. Pertama itu aspek spiritual intelektual, terdiri dari pengembangan iman dan takwa siswa, mengintegrasikan atau menyatukan ilmu agama dan umum, jadi nggak agama saja dan nggak umum saja. Lalu ada pembinaan akhlak mulia siswa atau peserta didik. Yang kedua itu aspek psikososial, terdiri dari pengembangan kepribadian yang utuh siswa, lalu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, juga kemampuan beradaptasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek praktis. Itu memberikan pelatihan keterampilan hidup, lalu pengembangan minat dan bakat, juga pembinaan kemandirian. Program ini diimplementasikan melalui pendekatan holistik yang memadukan ketiga aspek tersebut secara seimbang. Keberhasilan program ini itu bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan. Jawaban soal nomor 8. Filsafat pendidikan Islam itu memberikan landasan fundamental dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif itu menerima semua, dan adil melalui prinsip-prinsip dasar kesetaraan dan keadilan. Konsep tauhid sebagai landasan filsafat menjamin kesetaraan hak pendidikan bagi semua kalangan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun geografis atau daerah tempat tinggalnya. Implementasi praktisnya itu dapat dilihat dalam sistem pendidikan pesantren yang mengakomodasi semua siswa dari berbagai latar belakang, serta kedua model sekolah Islam terpadu yang mengintegrasikan pendidikan formal dan informal. Keberhasilan implementasi ini itu ditunjukkan melalui pencapaian kualitas pendidikan yang merata dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini menciptakan pendidikan yang setara dan adil.